ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Kekasih Kristus, mari kita ambil saat hening sejenak. Saat hening selesai, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Kita bersama menyanyikan Kidung Kesaan 123. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Kekasih Kristus, bacaan kita saat ini dari Kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil.
Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Saud putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Demikianlah sabda Tuhan berbagi setiap kita yang mendengar dan menindaklanjuti sabdanya. Haleluya. Kekasih Kristus, ayah Musa, Amram, suami dari Yokebed, pastilah laki-laki luar biasa. Memang hebat kalau dari suatu keluarga tampil satu orang yang luar biasa pintarnya. Tetapi Amram adalah ayah dari 3 orang anak yang sama-sama berbakat luar biasa. Bagaimanakah mungkin pasangan orang tua yang tidak terkemuka ini hidup dalam perbudakan, menghasilkan anak-anak yang begitu hebat pembawaannya, seperti Miriam, Harun, dan Musa? Ya, ada orang tua yang anaknya pintar-pintar dan ada yang tidak. Itu kenyataan. Kekasih Kristus, tetapi kalau yang menjadi soal adalah kualitas rohani, maka banyak sekali yang dapat diperbuat para orang tua. Pada masa orang Israel tidak mempunyai kehidupan rohani lagi dan sudah kehilangan iman, Amram dan istrinya mengajar anak-anak mereka untuk mengenal nilai doa dan berbakti kepada Allah. Pelajaran inilah yang seumur hidup tak pernah mereka lupakan. Kekasih Kristus, untuk kita renungkan, kita mustahil dapat memaksakan anak-anak kita untuk beriman. Namun, kita dapat mengilhami mereka dengan teladan yang baik. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening. Saat hening selesai, kekasih Kristus, mari kita satukan hati dalam doa syukur, syafaat, dan Bapa kami. Bersyukur ya Tuhan untuk sabdamu yang sungguh menjadi refleksi permenungan kehidupan kami melalui cerita Aksa yang boleh kami dengar. Mampukan kami untuk terus menghayati karya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami bersatu hati dalam iman dan pengharapan. Umat-Mu, bangsa-bangsa di dunia, bangsa Indonesia, kota Salatiga dan kota-kota di sekitarnya,
yang masih bergumul dalam pandemi virus corona. Upaya serius pemerintah dari pusat hingga daerah untuk mencegah dan menanggulangi pandemi virus corona ini biarlah didukung positif oleh kami warga masyarakat dengan menerapkan protokol disiplin kesehatan. Terlebih juga upaya pemerintah yang serius mulai pengadaan vaksin maupun obat-obatan semua menjadi jalan keluar yang baik untuk mengatasi pandemi virus corona ini. Ya Allah, biarlah kami gereja juga Tuhan pakai untuk menjadi rekan pemerintah di dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah demi dan untuk keselamatan kami semua. Terkhusus Gereja GKJ Salatiga Timur yang sampai saat ini masih menyelenggarakan ibadah secara daring. Tuhan berkati tim multimedia yang menyiapkan segala sesuatunya, memproduksi ibadah maupun juga sekolah minggu, ibadah harian keluarga, semuanya menjadi bagian tanggung jawab majelis untuk mewujudkan pemeliharaan iman, pengharapan dan kasih umat. Tuhan rahmati dan restui. Lebih juga gerak kesaksian gereja melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan juga menjadi bagian jawab gereja untuk menanggapi perutusan Allah bahwa kehadiran gereja menjadi jalan berkat bagi siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Para pelayananmu, anggota majelis, anggota komisi, kepanitiaan dan tim, khusus pula pekarya, tenaga administrasi juga Tuhan berkati. Ya kami boleh sehati sepikir setujuan menjalankan peran tugas tanggung jawab gerejawi yang Tuhan percayakan melalui GKJ Salatiga Timur ini. Demikian pula hidup dan kehidupan umatmu dengan segala pergumulan, harapan dan kebutuhan hidupnya, dari anak-anak sampai adiuswa, Allah senantiasa campur tangan dan menolong, menyatakan yang terbaik. Demikian pula untuk brayat-brayat Kristen GKJ Salatiga Timur, Tuhan terus melimpahi atau rukun, sinihan, keharmonisan, sehingga boleh menjadi suri teladan di mana Engkau tempatkan keluarga-keluarga Kristen ini, baik dalam mengasuh, mendidik, membimbing anak-anaknya, baik dalam membangun persekutuan, baik dalam memerankan peran kehidupan bermasyarakat, bahkan dalam menjalankan peran tugas tanggung jawab pekerjaan yang mereka kerjakan. Tuhan terus membekali kami dengan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, keharmonisan, kesuksesan, kecukupan, rezeki. Dan dengan apa yang Kau limpahkan itu, kami sebagai keluarga besar GKJ Salatiga Timur terus bertekun untuk saling memperhatikan, mendoakan, mendorong di dalam iman, pengharapan, kasih dan syukur satu dengan yang lain. Ya Allah, Engkau juga mendengar setiap ungkapan isi hati kami masing-masing. Tuhan menyatakan yang terbaik. Bagian kami untuk percaya dan mempercayakan semuanya ke dalam tangan kuasa keadilan kebijaksanaan Allah. Inilah ya Tuhan ungkapan isi hati kami yang kami serahkan di dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih Kristus, mari bersama kita arahkan hati kehidupan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti.
corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.